Model mengadu domba ala PKI patut kita curigai. Lah PKI itu di depan matamu. Mohon maaf ya. Siapa tokoh PKI? 3 kali memberontak di negeri ini. Dulu yang pertama tahun 1926 itu memberontak kepada kompeni Belanda. 1948 Indonesia masih baru lahir, lemah-lemahnya berontak juga. Setelah agak kuat mau mengkudeta tahun 1965. 66 terjadi perang saudara. Ratusan ribu nyawa-nyawa kita melayang saudara kita. Gara-gara lisannya Habib Ahmad Al-Aidid bin Abdullah Al-Aidid Bangka Belitung. Polahnya siapa itu? Gara-gara lisannya Musa Al-Munawar yang dibakar di alun-alun Ponorogo, mengadu domba antara sesama umat Islam, kiai pondok pesantren Sabilul Muttaqin Pakeran, ya, sampai sekarang belum bisa ditemukan jasadnya. Santri guru-guru di Ponpes Sabilul Muttaqin dibantai, dimasukkan ke dalam sumur. Begitu juga setelah itu gerakan-gerakan pembunuhan diantaranya adalah Gubernur pertama Jawa Timur, Gubernur Suryo, pejuang arek-arek Surabaya ketika menggemakan perjuangan melawan Inggris Nica Gurkha, dibunuh di alas Gedung Galar Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Siapa mereka itu? Bukan kiai. Bukan kiai, justru panjenengan Kiai Haji Muhammad Najih Maimun harus sadar panjenengan itu justru diadu domba oleh PKI untuk melawan kami. Gitu loh. Ini cara memahaminya gitu loh. Saudara-saudariku semuanya yang ada di dalam negeri Indonesia ataupun luar negeri, di seluruh dunia, biasa mendapatkan keberkahan, kesehatan, kenikmatan, kedamaian, ketenangan, kesejahteraan, kelimpahan, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat untuk panjenengan semua beserta dengan anggota keluarga dan bahkan sampai nanti dzurriyyah atau keturunan panjenengan semua menjadi dzurriyyatan thayyiban sholihin dan sholihatan. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, kami akan menanggapi surat yang berisi protes atau kecaman terhadap kami, khususnya kepada Kiai Haji Maimuddin Utsman dan kawan-kawan. Di antaranya ada nama tertulis saya di surat yang berisi lebih dari 5 lembar, yakni 6 lembar ini. Namun saya masih belum bisa mempercayai bahwa surat ini benar-benar ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Najih Maimun, karena sesuai dengan standar administrasi di akhir surat ini belum ada tanda tangan beliau. Begitu juga saya mencurigai nama-nama kitab yang tertulis di sini sekaligus pengarangnya. Ini bagi Kiai Haji Muhammad Najih Maimun, saya sesuai dengan basiroh yang kami aktifkan selama ini, bukan berasal dari diri pribadi, hati nurani beliau. Ini pasti ada yang menggerakkan. Walaupun begitu tetap kami akan meresponnya dengan santun, dengan santai, dengan santuy, ya, dengan serius, tapi tetap ini bagian daripada pelurusan sejarah pemahaman yang dibengkokkan oleh para habib dan para pengikutnya. Akan saya kupas dan
bahas secara tuntas pada malam hari ini, saya bacakan isi surat dari Kiai Haji Muhammad Najih Maimun tentang kontroversi gerakan anti habaib Ba'alawi. Mereka, habaib dan muhibbinnya, menganggap kami ini gerakan anti habaib Ba'alawi. Padahal sebenarnya adalah gerakan menyadarkan habaib Ba'alawi dan para pengikutnya. Bukan gerakan anti habaib Ba'alawi. Nah, ini harus saya luruskan supaya nanti tidak di-framing, tidak salin, dipropagandakan, disampaikan melebar kemana-mana, sehingga fitnah ini akan semakin seperti panah yang terlepas dari busurnya, masuk ke dalam manah-manah ya hati para pendengarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sebelumnya kami memohon maaf kepada seluruh habaib. Pertama yang dimohon maafkan itu justru habaib. Kenapa tidak memohon maaf kepada seluruh umat Islam? Ya, berarti ini ada apa-apanya, gitu loh. Ya. Dan kiai yang hadir khususnya pada Habib Quraisy Baharun. Mohon maaf kepada khususnya Habib Quraisy Baharun. Berarti ini sidang pleno pertemuan khusus tertutup untuk kalangan mereka sendiri, ya. Dan Habib Hanif Al-Atos, yang terkenal atos atine, yang terkenal manis lisannya. Ya, yang mengundang kami untuk hadir pada acara diskusi strategis tertutup di Kuningan, Jawa Barat ini, bahwa kami memohon maaf tidak bisa hadir pada acara. Kemungkinan Kiai Haji Muhammad Najih Maimun di Plokoto, ya. Di Telikung juga bisa, atau ya di Kadali, di Kibuli, ya, di Prank sama ini Habib Quraisy Baharun dan Habib Hanif Al-Atos, bahwa kami memohon maaf tidak bisa hadir pada acara ini. Meskipun demikian, kami sangat mendukung terselenggaranya diskusi ilmiah ini, dan kami selalu mendoakan agar diskusi-diskusi seperti ini bisa memperkuat tali silaturahmi antara habaib dan ulama, serta sebagai tempat konsolidasi penguatan ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ajaran Ahlussunnah yang mana? Ajaran Ahlussunnah itu adalah dari sisi kita mengikuti standar rumusan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dari segi fikihnya mengikuti salah satu mazhab 4 atau salah 2 atau salah 3 atau bahkan semuanya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Dan dari segi tasawuf mengikuti Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Al-Ghazali, Imam Syari As-Sakoti, Imam Junaid Al-Baghdadi, ya, dan pengarang kitab Al-Hikam, ya, dan juga sufi-sufi dari Sunni yang lainnya, ya. Berbeda dengan habaib Ba'alawi, yang diikuti itu adalah ajaran tasawufnya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam dan para habib, ya, dan tokoh-tokoh leluhur internal mereka. Jadi bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Iya togi, Kang Mas Kiai Haji Muhammad Najih Maimun. Ayo memahami konteks, ya, wacana itu dengan cara yang luas, gitu loh. Jangan dengan pemahaman yang sempit. Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Gitu. Kriterianya itu apa? Seperti apa? Bagaimana? Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam masalah penghormatan terhadap Ahlul Bait yang akhir-akhir ini terus-menerus hendak dirusak oleh oknum-oknum yang ingin menjauhkan umat Islam dari kecintaan kepada dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mau memisahkan umat Islam dengan dzurriyyah nabinya? Gak ada, gak ada. Yang ada itu adalah luruskan mana dzurriyyah Rasulullah yang asli dan mana yang palsu, agar tidak terjadi fitnah mengatasnamakan Nabi guna menipu umat ini, gitu loh, Kang Mas Kiai Haji Muhammad Najih Maimun.
Ini kalau saya lihat ini termasuk sistem adu domba Belanda dulu. Misalkan saya ini dianggap sebagai Kiai Haji Madudin Usman ya Kiai, diadu domba dengan sama Kiai. Ini cara company. Ini cara company. Benar-benar cara-cara yang dilakukan oleh penjajah dulu. Ya seperti ini. Mengadu domba antar sesama Kiai. Ya. Dan yang diperalat di sini adalah Kiai Haji Muhammad Najih Maimun. Ya. Saya lanjutkan, nggih. Gerak anti habaib di Indonesia pimpinan Imaduddin Usman. Ini nyebutkan nama saja, ini bukan sosok seorang kiai atau ulama Nusantara. Ini ciri khasnya. Jenengan titeni saya sejak awal, apakah saya menyebutkan langsung, saya sebutkan nama dengan merendahkan, walaupun itu lawan debat atau lawan diskusi atau yang kontra dengan saya, nggak pernah saya. Kalau di sini gerakan anti habaib di Indonesia pimpinan Imaduddin Usman bukan hal baru. Mbok yo Mas Imaduddin Usman atau Dek Imaduddin Usman atau kiai lah, ulama ya, atau ajengan ya, atau tuan guru ya, atau sayyid atau syekh. Wong Kiai Haji Imaduddin Usman itu umurnya sudah di atas 40 tahun, syekh ya. Nah, ini berarti pola akhlak dalam tulisan dan lisan yang saya tidak yakin ini berasal dari seorang kiai Nusantara sendiri. Walaupun beliau Kiai Haji Najih Maimun selalu bersama dengan para habib, tapi saya tidak yakin ini benar-benar keluar dari hati nurani seorang Gus Najih. Kalau toh memang benar dan beliau berani menandatangani ini, tolong nggih, Kiai Haji Najih Maimun tanda tangani surat ini. Baru saya akan percaya kalau ini berasal dari benar-benar tulisan jenengan. Tolong tanda tangani. Kalau setelah ini jenengan resmi tanda tangani, saya baru akan percaya 100% bahwa yang membuat surat ini adalah sampean. Kalau tidak, jangan sekali-kali mendidik umat Islam untuk tidak berakhlakul karimah seperti ini. Memanggil tokoh ya agama kita, ulama kiai kita dengan menyebut namanya, ini adalah perilaku apa? Bukan perilaku kita. Ini perilaku imporan dari luar sana. Gimana? Ya. Pada tahun 2020, pada fanpage Generasi Muda NU Banten, IMAD, ini lagi. IMAD menulis artikel berjudul Habaib Bukan Ahlul Bait. Kami telah membahas gerakan anti habaib Bani Alawi yang dimotori oleh Imaduddin Usman, Mogi Nur Fadil, Nur Ihya Salafian Adinegoro alias saya sendiri, Fuad Pleret, dan lain-lain. Ini sejak awal mereka membangun argumentasi dan mengkonsolidasikan gerakan 1 atau 2 tahun yang lalu. Jadi saya diantaranya masuk dalam serangan dari Kiai Haji Muhammad Najih Maimun. Menyerang saya bahwa saya ini dituduh bersama komplotan Kiai Haji Imaduddin Usman ya, memotori gerakan anti habaib. Padahal tidak seperti itu. Yang kami gema dan gelorakan selama ini adalah kajian keilmuan, bagaimana santri-santri, mahasiswa-mahasiswi, putra-putri bangsa ini mau mempelajari ilmu sejarah. Di antara cabang ilmu sejarah itu adalah mempelajari ilmu nasab. Ilmu nasab tercantum dalam kitab-kitab nasab yang selama ini belum bisa masuk ke Indonesia. Sulit untuk mendapatkannya dan sekarang sudah dapat diakses oleh semua. Silahkan pondok-pondok pesantren yang ada menghubungi saya. Kitab-kitab itu akan kami kirim ke alamat panjenengan. Ini sudah era keterbukaan. Jadi menuduh saya termasuk mungkin saya dikatakan taklid buta kepada Kiai Haji Imaduddin Usman. Enggak, saya sendiri punya kitabnya. Saya juga mempelajarinya. Sudah sejak awal, sejak dulu sebenarnya, sebelum 3 tahun yang lalu. Saya sudah meneliti nasab para habaib yang ada di Indonesia selama ini. Itu, okay? Sangat patut dicurigai bahwa gerakan ini tidak berkembang secara organik, namun merupakan hasil desain dari pihak-pihak jahat yang ingin memecah belah umat Islam.
Saya tidak memiliki dekengane pusat atau dekengane cabang wilayah atau mana, nggak ada. Murni dari panggilan jiwa ini, karena sejak 45 tahun yang lalu itu saya sudah berjuang dakwah bil-lisan wal hal untuk umat Islam ini. Saya mengabdikan diri saya, jiwa dan raga bahkan harta saya untuk umat ini. Tidak hanya untuk umat Islam, juga untuk semua umat manusia. Semampu saya dalam lingkup level luas sesuai dengan kapasitas yang kami miliki. Ketika ada hal yang kurang pas ya di sekitar kami, di sekitar saya ya, di negeri saya, maka saya pun harus ikut terpanggil untuk memberikan edukasi, pelajaran kepada umat ini agar jangan sampai tersesat terlalu jauh ya. Karena ini sebagai bagian daripada kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf itu. Amar ma'ruf dan nahi anil mungkar. Oke, berikutnya. Jadi saya ini dituduh punya jaringan apa? Enggak ada. Kalau jaringan silaturahmi antara sesama ya Gus, Kiai, pemangku bekas kerajaan tempo dulu di Indonesia, ya kerajaan-kerajaan sultan-sultan yang ada di Nusantara, saya memang punya jaringannya. Tapi tidak benar jika saya ini didanai oleh dekengan ini, enggak ada. Murni perjuangan arus bawah dari umat ini. Ini membuat kita sesama muslim justru sibuk berjibaku dalam konflik internal, padahal tantangan dari luar sangat mungkin bisa mengancam kita semua. Justru yang menghancurkan Islam itu orang Islam sendiri, bukan orang luar Islam. Sejak dulu umat Nasrani yang terdiri dari Protestan dan Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, terus mungkin agama-agama keyakinan Kapitayan, Kejawen, Keharingan, Hindu Bali dan lain sebagainya. Jika mereka tidak memusuhi umat Islam, ya mereka saudara kami. Mereka berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dunia sampai setelah meninggal dunia, bahkan sampai bangkit di akhirat nanti. Itu urusan mereka. Lakum dinukum wali lana a'maluna walakum a'malukum. Nah, ini justru yang merusak Islam dari kalangan pembenci kami. Dari umat Islam ini gitu loh. Bukan dari umat selain Islam. Jadi jangan dibolak-balik ya, jangan membolak-balik fakta lah ya. Model mengadu domba ala PKI patut kita curigai. Lah PKI itu di depan matamu. Mohon maaf ya. Siapa tokoh PKI? 3 kali memberontak di negeri ini. Dulu yang pertama tahun 1926 itu memberontak kepada kompeni Belanda. 1948 Indonesia masih baru lahir, lemah-lemahnya berontak juga. Setelah agak kuat mau mengkudeta tahun 1965. 66 terjadi perang saudara. Ratusan ribu nyawa-nyawa kita melayang saudara kita. Gara-gara lisannya Habib Ahmad Al-Aidid bin Abdullah Al-Aidid Bangka Belitung. Polahnya siapa itu? Gara-gara lisannya Musa Al-Munawar yang dibakar di alun-alun Ponorogo, mengadu domba antara sesama umat Islam, kiai pondok pesantren Sabilul Muttaqin Pakeran ya, sampai sekarang belum bisa ditemukan jasadnya. Santri guru-guru di Ponpes Sabilul Muttaqin dibantai, dimasukkan ke dalam sumur. Begitu juga setelah itu gerakan-gerakan pembunuhan, diantaranya adalah gubernur pertama Jawa Timur, Gubernur Suryo, pejuang arek-arek Surabaya ketika mengembangkan perjuangan melawan Inggris Nica Gurkha, dibunuh di alas
Kedunggalar, Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. Siapa mereka itu? Bukan kiai. Bukan kiai, justru panjenengan Ki Haji Muhammad Najib Maimun harus sadar panjenengan itu justru diadu domba oleh PKI untuk melawan kami. Gitu loh. Ini cara memahaminya gitu loh.